Selamat malam Ibu. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan teori-teori parapsikologi, yaitu Franz Elkasu tentang psikologi timur. Sebelum saya ingin atau memulai mempresentasikannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Noviani Francisca Aureliana dengan NIM 20220111027 dari kelas psikologi B. Baik, langsung saja ke teorinya. Franz Elkasu adalah warga negara USA keturunan Cina. Ia adalah sarjana filsafat, antropologi, kesusastraan Cina klasik, dan psikologi dengan keahlian dalam ilmu tersebut. Su menyusun konsep kepribadian timur sebagai alternatif konsep kepribadian menurut psikologi barat, yaitu Eropa dan Amerika. Teorinya disebut teori kepribadian Zen dari sastra Cina, yaitu berarti manusia yang berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian konsep, yang ditulis dalam majalah American Anthropolog tahun 1971 dengan judul Psikologi Homestatis. Konsep kepribadian selaras untuk menganalisis jiwa manusia masyarakat timur, misalnya Cina, Jepang, Asia, termasuk juga Indonesia pada tahun 1992. Terus struktur kepribadian dan jiwa manusia timur digambarkan sebagai lingkaran yang konsentris, atau tiap lingkaran menggambarkan suatu alam kehidupan jiwa manusia dengan berbagai macam isinya, yakni persepsi, tanggapan, pengetahuan, ingatan, sampai pada keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu manusia. Konsep kepribadian timur ini bermaksud untuk menganalisis kepribadian jiwa manusia yang berhubungan dengan lingkungan sosial budayanya. Hal ini menghindari penilaian psikologi barat yang menganalisis kepribadian manusia yang bersifat individualistis, dan seolah-olah manusia merupakan makhluk yang berdiri sendiri. Maka pada teori yang disampaikan Su ialah pendekatan kepribadian lebih ke pendekatan sosial budaya. Terus pokok-pokok teorinya itu, Su menggambarkan lingkungan alam kehidupan jiwa atau kepribadian manusia itu ada 8 lingkaran yang konsentris. Lingkaran tersebut hanya teknis analisis dan tidak matematis, sehingga gambaran yang bukan lingkaran sempurna, tetapi gambaran yang mengelilingi atau mengitari individu. Yang pertama, lingkaran ketujuh sebagai pusatnya, jadi paling dalam untuk menggambarkan kehidupan jiwa yang tidak disadari. Terus itu, isi dari bagian lingkaran ketujuh ini ialah semua cipta rasa, karsa yang semula disadari, tapi lalu ditekan atau didesak masuk ke dalam tidak kesadaran. Lama-lama menjadi tidak disadari. Yang kedua, lingkaran keenam yang terletak di luar lingkaran ketujuh, tetapi sepusat dengan lingkaran ketujuh tadi, yang merupakan lapisan bawah sadar atau subsadar. Lapisan ini berbatasan dengan lingkaran berikutnya, yakni lingkaran kelima. Lapisan keenam ini isinya sama dengan lapisan ketujuh, hanya berbeda tingkat ketidaksadarannya. Maka kedua lingkaran ini disebut lapisan lingkaran tidak sadar. Dua lapisan paling dalam ini mirip dengan konsep
Sigmund Freud sebagai lapisan dasar atau id. Yang ketiga adalah lingkaran kelima adalah menggambarkan lapisan kesadaran jiwa tetapi tidak dinyatakan. Isinya mengenai pikiran-pikiran dan gagasan yang disadari penuh individu yang bersangkutan, tetapi tidak pernah dinyatakan kepada orang lain atau siapapun. Mengapa isi kesadaran tersebut tidak dinyatakan kepada orang lain? Mungkin ada beberapa alasan, antara lain yang pertama, ia takut salah atau takut dimarahi oleh orang lain, atau malu karena mempunyai maksud jahat. Yang kedua, ia enggan menyatakannya karena takut tidak mendapat respon baik atau bahkan ditolak. Dan yang ketiga, ia malu karena takut ditertawakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, mungkin ia tidak mempunyai atau tidak menemukan kata-kata perumusan yang cocok untuk menyatakan gagasan tadi pada orang lain. Terus itu, lingkaran lapisan keempat disebut lapisan kesadaran yang dinyatakan isinya ialah pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, perasaan-perasaan dan sebagainya yang dapat dinyatakan secara terbuka kepada orang lain dan dapat diterima dengan mudah oleh sesamanya. Misalnya yaitu simpati, kegembiraan, kemarahan, pendapat, kegagasan, keinginan, dan sebagainya. Jadi isi lapisan keempat ini ialah bahan-bahan untuk berkomunikasi dengan siapapun, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan lain-lain. Terus itu, lingkaran ketiga disebut lapisan lingkaran hubungan karib atau hubungan akrab, yang disebut juga hubungan dekat, yang berisi tentang konsepsi tentang orang lain, benda, binatang yang diajak komunikasi oleh individu secara intim atau eksklusif. Pergaulan karib ini biasanya digunakan individu untuk tempat berlindung, curhat, tempat menghilangkan tekanan batin. Pendukung pada lapisan ini ialah dalam hal kejiwaan individu, misalnya yaitu orang tua, sahabat, saudara, teman dekat, dan sebagainya. Lingkaran kejiwaan ketiga ini sebagai dasar kehidupan kerohanian manusia, dan bersama lingkungannya, hidup jiwa keempat menjadi dasar untuk membangun kehidupan pribadi yang aman, tentram, harmonis, stabil, sekaligus dinamis, atau yang disebut homeostatis psikologis. Terus lingkungan kehidupan kejiwaan dengan hubungan kegunaan digambarkan dengan lingkaran kedua. Misalnya hubungan antar pedagang, pembeli, mandor, karyawan. Jadi hubungan ini tidak perlu pada sampai hubungan karib atau dekat. Terus yang ketujuh, lingkaran nomor 1 sebagai gambaran lingkaran hubungan jauh yang terdiri dari pikiran dan sikap dalam jiwa tentang manusia, benda-benda, pengetahuan, adat, dan sebagainya. Jarang sekali memberi pengaruh langsung kepada kehidupan manusia karena anggap tidak dekat atau jauh dengan individu yang bersangkutan, karena tidak ada tempat dan fungsi langsung dalam kehidupan mereka pada setiap harinya. Terus lingkaran terakhir yaitu lingkaran kosong atau lingkaran yang paling luar, dapat disebut dengan hubungan luar, yang berisi tentang pikiran dan anggapan yang mirip dengan isi pada lingkaran nomor 1. Tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, isi kejiwaan dalam lingkaran nomor 1 ialah hal-hal di luar masyarakat, individu yang bersangkutan, tetapi masih dalam lingkungan bangsa dan negaranya. Terus yang kedua, isi kejiwaan dalam
nomor kosong ini yaitu terletak di luar masyarakat dan bangsa dari individu yang bersangkutan. Misalnya tentang hubungan antara individu dengan negara asing seperti Prancis. Terus bagi orang awam merupakan hubungan yang sangat jauh dengan kehidupannya. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin punya kenangan dengan negara-negara akan masuk dalam kejiwaannya. Menurut Francis Elkasu yang menggambarkan kepribadian manusia adalah daerah lingkaran nomor 3, yaitu hubungan yang berdasarkan cinta dan kemesraan dan juga rasa untuk bisa berbakti penuh dan mutlak yang merupakan suatu kebutuhan fundamental dalam hidup manusia. Tanpa adanya tokoh-tokoh, benda-benda kesayangan, tanpa Tuhan, tanpa ide dalam alam jiwanya, hidup kerohanian manusia tidak akan bisa seimbang dan selaras. Terus itu selain Xu Zhen menggambarkan dalam kebudayaan Cina bahwa manusia yang berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian adalah manusia yang dapat menjaga keseimbangan hubungan antara diri, kepribadian dengan lingkungan sekitarnya yang paling dekat. Dibandingkan kebudayaan Barat yang mementingkan kebendaan, pikiran, logis, asa, guna, dan individualisme, kebudayaan Timur yang lebih mementingkan kehidupan rohani, mistik, gotong royong, serta keramah tamahan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya yaitu sebagian besar isi kejiwaan manusia, misalnya pengetahuan, pengertian tentang adat istiadat, kebudayaan, lingkungan, nilai-nilai dan norma, pandangan hidup menurut psikologi Barat itu terkandung dalam kepribadian manusia. Hal inilah yang menjadi konsep ego. Yusu berpendapat bahwa manusia memerlukan suatu daerah isi jiwa tambahan untuk memuaskan suatu kebutuhan kejiwaan yang bersifat mendasar dalam kehidupannya. Daerah pada 765 merupakan daerah kepribadian manusia, dan daerah nomor 3 merupakan daerah yang mendasar yang berisi tentang cinta, kemesraan, dan juga rasa takut yang hakiki, mendasar, fundamental dalam kehidupan manusia. Misalnya adanya iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adanya ideologi, pandangan hidup, agama yang merupakan sasaran bagi kebaktian mutlak manusia. Isi kejiwaan semacam ini terdapat pada nomor 3. Dengan demikian, manusia mampu menjalani hidup dengan selaras dan seimbang dan dapat hidup harmonis. Terus dengan konsep psikologi sosiogram, Yusu mengusulkan konsep kepribadian Timur ini sebagai alternatif konsep kepribadian Barat. Konsep ini adalah konsep Zen atau konsep menurut agama Buddha di Cina, yang berarti manusia yang berjiwa selaras dan berkepribadian lain. Terus dengan arti bahwa manusia mampu menjaga hubungan antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya yang paling dekat dan serius kepada siapa dapat mencurahkan rasa cinta, kemesraan, dan baktinya. Daerah lingkaran 4 dan 3 yang merupakan daerah ranah psikologi homeostatis, yakni yang berjiwa selaras dalam individu manusia. Konsep kepribadian Timur yang dikemukakan oleh Yusu ini maksudnya itu untuk tidak membatasi manusia yang hanya makhluk individual, tapi tetap berhubungan dengan lingkungan sosial budayanya. Itu saja presentasi tugas terkait teori dari tokoh psikologi Timur, yaitu Francis Elkasu.
Sekian dan terima kasih.